tahu tentang Ya'juj dan Ma'juj? Ya, waktu itu aku mengikuti Nyai Blorok sampai ke tempat itu. Masya Allah, berarti benar. Tapi jalannya ya dari pantai laut selatan menujunya ke sekitar sini. Cuman jalannya ada di situ. Disahkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa kuat, perusak, dan penindas. Lalu kemudian bangsa yang menjadi korbannya meminta Zulkarnain untuk membuat tembok penghalang dari celah pegunungan yang bisa dilewati. Zulkarnain membendung jalan lewat itu dengan biji besi yang dipanaskan serta dilapisi dengan lelehan tembaga. Ketika dinding penghalang itu runtuh, maka kaum perusak dan penindas itu akhirnya bisa keluar lembah yang mengurung mereka. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj bertebaran di seluruh penjuru bumi seperti gelombang lautan dan memasuki semua bangsa dan agama. Penjelasan Al-Quran. Kalau tidak mau tobat masuk Islam ya silahkan. Cuman saya pesan, kamu kalau melihat manusia yang ada tanda dari Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, jangan sekali-kali kamu mengganggu ataupun merebut ataupun menjadikan tumbal prajurit kamu di sana. Tidak berani. Oh, tidak berani. Kamu sudah tahu beliau kan? Tidak berani. Karena aku tidak bisa mendekat sama manusia yang ada sinarnya itu. Ya. Karena aku akan Ya'juj dan hancur. Ma'juj. Keberadaan benteng Ya'juj dan Ma'juj yang dibangun Zulkarnain tentu menjadi pengetahuan yang penting bagi umat manusia. Adapun keterangan yang disebutkan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa benteng Zulkarnain, tempat Ya'juj dan Ma'juj dikurung, berada di antara dua gunung. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia menempati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Al-Quran, Surah Al-Kahfi ayat 93 hingga 94. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Padepokan Sahabat Jagat. Terima kasih untuk seluruh semua Padepokan Sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak sekali terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, mendukung channel kami, mengikuti perjalanan kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Padepokan Sahabat Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya ditemani sama Kang Juhri, dan insya Allah kita akan memberikan suatu video yang bermuatan edukasi yang semoga bermanfaat untuk semuanya. Menyangkut flashback ya, dari video kemarin itu ada salah satu keterangan dari gaib yang memberitahu adanya tentang tembok ataupun Ya'juj Ma'juj yang disebutkan dalam Al-Quran itu adanya di Pulau Jawa atau di Indonesia gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan besar untuk kami. Semoga nanti kita akan mencoba menguak benar atau tidaknya benteng Ya'juj Ma'juj itu ada di tanah Jawa, di Indonesia. Kita akan coba melihat informasi ini dari segi gaib. Nanti kita akan coba tarik bangsa gaib yang mengetahui itu tentang keberadaan tembok Ya'juj Ma'juj. Kita akan coba tarik dan nanti kita berdialog. Untuk seluruh Padepokan Sahabat Jagat, perlu digarisbawahi ya, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin, karena bangsa jin suka berbohong dan menipu. Ini harus disaring, jangan dipercaya sepenuhnya 100%. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembalikan semuanya kepada Allah.
Dan semoga di video kali ini bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung Kang Yuri ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam gelang Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya bentengi orang yang ada saya sentuh dari gangguan jin, fasik, iblis, setan, siluman yang ingin mencoba mengadu domba, yang ingin mencoba memberikan informasi palsu. Semuanya terpental, apabila memaksa masuk akan hancur menjadi debu dan terkurung ke bumi lapis 10 sampai hari kiamat. Hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk dalam tubuh mediator ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam gelang dengan Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu bangsa gaib yang mengetahui tentang tembok Yajud-Majud yang konon berada di tanah Jawa, Laut Selatan, yang khususnya di Indonesia, yang mengetahui itu semua dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Jika tarikat ikatannya lepas, jika terkunci, kuncinya terbuka dan bisa keluar masuk dalam tubuh mediator. Allah Subhanahu terkunci dan terikat kakinya, ikatannya semakin kuat, terikat dari rantai jahanam, kakinya terikat, tidak bisa bergerak, hanya bisa menggerakkan tangan, mata, mulut, dan telinga. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Ikatannya jika dibuat tidak akan terikat, ikatannya semakin kuat, ikatannya akan semakin kuat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ikatannya semakin kuat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bisa sinkronkan dengan tubuh mediator ini. Tenaganya sinkron, tenaganya dan kekuatan ilmunya sementara tidak bisa dipakai. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Selamat malam, selamat siang, sampurasun, assalamualaikum. Pakai bahasa manusia, jangan pakai bahasa kalian. Assalamualaikum Muhammad, assalamualaikum. Kita suaranya tersambung dengan sempurna. Assalamualaikum. Saya bisa berbicara bahasa manusia, khususnya bahasa Indonesia, dengan baik dan lancar dan mengerti bahasa. Assalamualaikum. Ruangan ini tertutup, tidak ada bisa melihat, ruangan ini tertutup. Siapa ini? Dewi siapa? Dari Laut Selatan. Kamu dari golongan apa? Bangsa siluman. Bangsa siluman. Siluman apa? Siluman pengikut Nyai. Pengikutnya siapa? Pengikutnya Nyai Blorong. Bukannya Nyai Blorong sudah nggak ada? Masih ada. Itu iblis yang menyerupai Nyai Blorong. Nyai Blorong sudah terlempar. Itu cuma iblisnya dan antek-anteknya iblis yang menyerupai Nyai Blorong. Nyai Blorong sudah terlempar ke neraka. Kamu wujudnya apa ini? Wujudku ular. Waktu saya tarik kamu lagi ngapain? Saya ada di dasar laut. Dasar laut. Lagi ngapain? Ya, karena kamu memanggilku. Aku
sedikit bahwa yang kamu sebutkan itu Oh. Ya, saya juga mau nanya, kalau kamu di dasar laut selatan, di dasar laut selatan itu benar nggak kamu tahu tentang Ya'juj dan Ma'juj? ya waktu itu aku mengikuti Nyai Blorong Ya. sampai ke tempat itu. Masya Allah, berarti benar. Tapi jalannya ya dari pantai laut selatan menujunya ke sekitar situ. Cuman jalannya ada di situ ya. Ternyata Mm-mm. di dasar laut itu ada jalan yang arahnya ke sana, ke pintu benteng itu yang saya tahu. Tapi kamu nggak sempat masuk gitu? Nggak tahu di dalam benteng itu ada apa gitu, nggak tahu? Cuma Nyi Blorong yang tahu. Oh, cuma Nyi Blorong aja yang masuk. Aku cuma di pengawal. Oh. Pengawal Nyai Blorong Kalau berkunjung ke situ. Oh. Karena beliau sudah jadi pengikut mereka. Astagfirullah, itu kan dulu ya memang Nyi Blorong. Ya. Itu ada di sebuah kawah Gunung Merapi, itu pintu yang akan dijebolnya. Oh, pintunya ada di sana. Ada di sebuah Gunung Merapi. Gunung Merapi di bagian mana ini? Itu ada di Pulau Jawa, di dekat laut pantai selatan. Masya Allah, berarti ada pintu di sana. Ya, Berarti benar, tembok Ya'juj Ma'juj itu ada di sekitar Indonesia. ada di Pulau Jawa perbatasan. Perbatasannya. Itu kan sangat luas, Iya. sangat besar. Iya, benar. Tapi pintu yang akan terjebol itu melalui kawah gunung. Karena mereka terbuat dari api. Masya Allah. Terbuat dari api akan menjebol, melelehkan semua isi perut bumi yang ada di pakunya. Bumi itu adalah gunung. Gunung Merapi. Ya, Salah satu Gunung Merapi yang di tanah Jawa ya, yang ada di Pulau Jawa. ya, itu yang saya tahu. Ya. Dan saat ini di bawah itu sudah mulai akan sedikit terjebol. Dan getarannya akan mengguncangkan sekitar pantai selatan. Saat ini juga sering terjadi gempa bumi, Iya. Malang, Kediri. Terus jangan-jangan apa kalau getaran itu sampai terjadi, apa itu akan menyebabkan tsunami yang di Pulau Jawa ini yang kata manusia itu 29 meter itu, apa ada hubungannya dengan itu? Ada, karena itu semua bangsaku itu membantu mereka. Karena sudah banyak yang tidak mau mengikuti kami. Oh, dari bangsa manusia maksudnya tidak mau mengikuti kamu? Dulu banyak sesajen yang disembahkan kepada bangsa kami. Astagfirullahaladzim. Tapi saat ini sudah mulai berkurang
sudah mulai banyak yang terambil yang percaya kepada bangsa kami. Ya iya. Sudah banyak manusia yang meninggalkan kebiasaan yang dulu dilakukan persembahan setiap tahun kepada kami. Di pantai selatan itu saat ini makin berkurang. Ya memang itu tidak dibolehkan oleh agama, khususnya agama Islam. Bangsa kami akan selalu menggoyahkan umat yang akan menuju kebaikan. Agar tersesat semuanya. Dan kami pun membantu untuk kemudahan rongga bumi agar manusia tergoyah imannya. Terjadi. Saya paham. Ya, jika manusia yang tidak beriman akan goyah, akan ketakutan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan mengikuti kami semua. Bahkan bisa bersatu untuk menjebol bentengan itu. Jadi semakin banyak manusia yang mengikutimu, itu semakin banyak manusia yang tersesat. Setelah itu Allah memberi peringatan. Itu tujuannya berarti kamu ya. Saya paham ya. Oh, berarti ini ulah kalian ya, termasuk bisikan-bisikan bangsa kalian berarti ya. Jika manusia yang bersekutu denganku akan percaya, akan ketakutan, akan memberikan sesajen kepada kami, penguasa Laut Selatan. Apa kamu nggak ini sering bertemu dengan para prajuritnya Kanjeng Ratu? Itu sudah beda jalur. Iya, beda jalur. Aku tidak kuat mendekat kepada mereka. Aku pun menjauh karena Nyi Bunda Ratu itu sudah tidak bersekutu dengan iblis. Iya, sudah jadi pengikut Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Sudah masuk Islam. Tunjukkan akan terjadi mengguncangkan umat manusia di sekitar pantai selatan. Berarti kamu merasa benar itu ya? Akan memudahkan biar goyang semua keyakinannya kepada yang mencipta. Kalau seumpama kamu dan prajurit kamu menggoda manusia, terus manusia itu nggak tergoda, bagaimana? Kami akan berusaha terus menerus. Kami bersekutu dengan para iblis, siluman dan jin yang fasik. Kamu sudah mengerahkan semua pasukanku, akan membisiki manusia agar mau bersekutu denganku, akan tersesat. Masya Allah. Memberikan semua sesajen
persembahan kepadaku. Astagfirullah. Aku sudah sangat kuat jika pasukan Dajjal sudah mulai pada menunggu. Kamu nggak mau tobat? Kamu tuh dibohongi sama iblis. Aku sudah tidak tahu, itulah yang aku ketahui, itulah kebenaranku. Iya. Jika aku semakin banyak menyesatkan manusia, menggoyahkan manusia, semuanya meningkat derajatnya dan diberikan kekuasaan yang sangat luar biasa. Siapa yang memberikan kekuasaan itu? Iblis. Ya, itu yang sudah menguasai, dan itulah kebenaran bagi kami. Kebenaran itu kesalahan. Kamu itu dibohongi sama iblis. Janjinya iblis apa? Memberikan kalau kamu banyak menyesatkan manusia, terus kamu mendapat apa? Mendapatkan pasukan yang lebih banyak. Oh. Dan kami menjadi semakin kuat dan menjadi semakin sakti, karena beliaulah yang sakti Mardaguna akan menguasai sekitar di dunia ini. Kamu dibohongi, nggak seperti itu. Yang memberikan kesaktian, kekuatan itu hanya Allah SWT. Kamu itu dibohongi sama iblis. Buktinya sudah nyata. Apa buktinya sekarang? Banyak manusia yang sudah aku jadikan pengikutku. Oh, maksudnya tumbal gitu? Dan banyak bangsa jin pun yang aku taklukkan. Aku berarti punya keilmuan dari mereka. Kalau saya sih menyarankan kamu untuk tobat. Kamu dibohongi sama bangsa iblis. Nanti aku akan masuk ke neraka jika tidak mengikuti apa kata penguasaku. Loh, neraka yang kamu Aku akan membakar semua pasukan. berarti iblis juga ada surga. Kalau ada neraka pasti ada surga. Karena dia kekal ingin menyesatkan semua umat Nabi Adam. Ya, kekalnya itu sampai hari kiamat. Setelah hari kiamat ya iblis akan mendapatkan balasannya di akhirat nanti. Aku tidak tahu itu. Ya udah, kalau itu terserah kamu saja. Saya hanya menyarankan, kalau tidak mau tobat masuk Islam ya silahkan. Cuman saya pesan, kamu kalau melihat manusia yang ada tanda dari Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, jangan sekali-kali kamu mengganggu ataupun merebut ataupun menjadikan tumbal prajurit kamu di sana. Tidak berani. Oh, tidak berani. Kamu sudah tahu beliau kan? Tidak berani. Karena aku tidak bisa mendekat sama manusia yang ada sinarnya itu. Ya. Karena aku akan hancur jika mendekat. Semua pasukanku juga ada. Sebagian yang hancur sama mereka yang
manusia punya tanda di Iya. dadanya bersinar, itu sinarnya akan menghancurkan bangsa kami. Aku cuma bisa mendekat kepada manusia yang dulu pernah memberikan sesajen-sesajen agar tergerak memberikan kembali. Oh ya, ya itu. Dan akan terjadi lagi Gitu. jika kami susupi goncangan bumi ini. Akan banyak manusia yang putus asa. Astagfirullahaladzim. Banyak manusia yang percaya kepadaku. Jika tidak memberikan sesajen ataupun persembahan kepada sang penguasa pantai selatan, Ya, iya, ya, akan paham. musnah. Ya sudah. Padahal itu Apa? semua juga Tipuan kan? iya. Saya tahu tipuan itu. Kamu juga ditipu sama iblis. Cuman karena kamu sudah menyerupai persifatan iblis, ya itu terserah kamu. Saya juga nggak memaksa. Dan saya nggak mau lama-lama kamu ada di sini di tubuh orang ini. Ya, camkan itu akan terjadi guncangan. Sampaikan kepada penguasa kamu. Banyak manusia yang ketakutan. Iya. Dia manusia nggak punya iman. Kalau yang punya iman ya enggak. Juga camkan balik ini. Jangan sampai kamu dan prajurit kamu itu mengganggu ataupun jangan sekali-kali mencoba untuk menjadikan tumbal manusia yang ada tanda dari Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Jangan sekali-kali itu. Sampaikan sama rajamu, sama iblis juga sampaikan. Tahu itu musuh. Udah tahu kalau kami itu musuh. Musuh. Ya. Jadi harusnya kamu saya lempar ke neraka ini, tapi karena kamu ada pesan, untuk pesan saya sampaikan kepada penguasa di sana. Kamu nggak saya lempar ke neraka. Silakan pergi. Pun di sini sudah tidak betah, sangat kepanasan. Ya itu saya juga panas ini. Akan beritahu kepada rajaku. Ya, sampaikan pesan itu. Atas sana ada lebih raja pemimpin. Kalau sampai itu kami kibarkan bendera perang. Udah silakan. Jangan lama-lama tubuh orang ini. Kamu energinya negatif, nggak baik. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Semua energi ini. Ekatnya semua keluar lewat pori-pori dan menguap. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dan semuanya kembali, tidak ada yang terbawa, semuanya kembali, semuanya normal, semuanya sehat. Ya Fifi, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya walau alam sawab ya. Tadi berdialog dengan bangsa jin, ternyata pengikut iblis. Ternyata ambil kesimpulan garis besarnya aja biar tidak kelamaan, bahwasanya bencana itu datang atas izin Allah karena untuk memperingati umat manusia, karena umat manusia banyak yang lalai kepada Allah, banyak yang bermaksiat kepada Allah. Ternyata manusia lalai, manusia yang bermaksiat itu ternyata ada yang membisik-bisikinya. Salah satunya yaitu prajuritnya iblis ataupun pasukannya Dajjal untuk membisik-bisiki manusia untuk bermaksiat, untuk meninggalkan perintahnya Allah, sehingga manusia itu melakukan kesalahan dan dosa, sehingga Allah menurunkan bala untuk memperingati mereka. Tapi itu tidak terlepas dari campur tangannya iblis dan para pasukannya. Jadi
untuk sedulur pada ketakutan sehingga pada putus asa. Jadi bisikan-bisikan iblis itu sangat halus ya, untuk membisiki manusia untuk melakukan kemaksiatan, kejahatan, akhirnya bencana ada gitu, datang untuk memperingati, mengingatkan gitu. Walau bisawab, semoga di video kali ini sedulur pada Sahabat Jagat mendapatkan hikmah yang banyak yang bisa dipetik, dan semoga hikmah itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.